Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Elsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai inspiratif dari seorang tokoh ulama yang teladan, yaitu Bapak Buya Hamka. Seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka, salah satu perkedilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Dalam hidup, kamu pasti dihadapkan dengan dua hasil akhir, yaitu berhasil dan gagal. Meski sudah memahami kalau kedua hal tersebut selalu berdampingan, masih ada saja orang-orang yang hanya memandang keberhasilan sebagai hasil akhir hingga akhirnya tidak siap menghadapi kegagalan. Supaya hal tersebut tak terjadi padamu, kamu hanya perlu melakukan usaha dan doa terbaik atas suatu tujuan tanpa menaruh ekspektasi apapun. Hal ini pun nantinya membuat kamu menjadi lebih siap menghadapi kegagalan. Lagi kegagalan juga bukan merupakan satu hal yang harus ditakuti, sebab kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk mencoba. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 5 inspiratif yang terdapat dalam diri Buya Hamka, sebagai contoh untuk kita terapkan pada diri kita dan menjadikan manusia yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi. Sebelumnya, saya akan mengenalkan sosok inspiratif kita untuk kali ini. Hamka adalah ulama, pemikir, dan penulis. Mungkin sebagian besar pengarang dapat dikatakan tidak memiliki keahlian berpidato, atau sebaliknya. Sebagian besar ahli pidato tidak mahir menulis, namun sosok Buya Hamka adalah penulis dan mubalik yang andal. Mendengar ceramahnya sama menariknya dengan membaca tulisannya. Ini dia inspiratif yang dapat kita teladani. Ini dia 5 agenda yang akan kita bahas untuk menjadi inspiratif yang akan kita teladani dari tokoh Buya Hamka. Yang pertama ada memaafkan meski telah disakiti. Yang kedua, hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, pemimpin yang adil. Yang keempat, tawakal pasrah setelah ikhtiar. Dan yang kelima ada qanaah, menerima hasil dengan lapang dada. Pembahasan yang pertama yaitu memaafkan meski telah disakiti. Ketika kamu memaafkan seseorang atau bahkan dirimu sendiri, luka yang ada pada hatimu itu lambat laun akan mengecil dan mengering. Lama-lama akan sembuh dengan sendirinya. Artinya, memaafkan adalah sebuah proses penyembuhan luka yang selama ini menyalankanmu. Hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain sesungguhnya adalah upaya agar hati kita bahagia. Memang tidak bisa digambarkan, akan tetapi sungguh kebahagiaan itu akan terasa manakala seseorang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil juga dapat jaminan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyebutkan 7 jenis manusia akan mendapat naungan keteduhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah, serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Lalu yang keempat ada tawakal pasrah setelah ikhtiar. Kegagalan merupakan hal yang sangat wajar terjadi pada setiap manusia. Bahkan seluruh orang yang kita ketahui sukses dan menempati posisi pertama, terkaya di dunia, pasti juga pernah mengalami kegagalan. Mereka semua terlatih untuk terus bangkit menghadapi tantangan berikutnya setelah mengalami kegagalan. Manfaat yang pertama dari tawakal adalah mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Orang tersebut akan mendapatkan kemudahan ketika hidup di dunia dan akhirat kelak. Tidak perlu untuk merasa terlalu kecewa dengan kegagalan yang dialami. Lalu sifat yang kelima adalah qanaah, menerima hasil dengan lapang dada. Qanaah adalah bentuk rasa syukur, tidak mengeluh dengan segala usaha dan hasil yang didapatkan. Sifat qanaah adalah kunci manusia tidak menjadi tamak pada kehidupan duniawi. Begitu juga dapat merasa tenang dan tentram dalam kehidupan. Jatuh, gagal, dan membuat kesalahan merupakan bagian dari hidup yang pasti akan dilalui oleh orang-orang yang sukses. Hanya orang-orang yang tidak pernah mencoba saja yang tidak pernah jatuh, gagal, dan berbuat salah. Ingat,
Gagal bukan merupakan akhir dari segalanya, melainkan sebuah peringatan manis untuk melakukan introspeksi diri. Hidup gak selamanya tentang kamu. Semua orang juga berjuang dengan usaha dan doa terbaik. Kalau hari ini kamu gagal dan orang-orang lain berhasil, artinya memang usaha serta doa mereka lebih baik darimu. Bisa jadi Tuhan juga tengah menyiapkan rencana indah lain yang terbaik untukmu. Hidup memang selalu penuh dengan kejutan. Adapun proses kuliah Hamka yang dapat menjadi pencerah bagi hidup kita, yaitu tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah hidup mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Sebagai manusia yang tak sempurna, wajar bila merasa kecewa saat menghadapi kegagalan. Tidak apa untuk berhenti sebentar sebelum akhirnya kembali melangkahkan kaki. Sayangnya, tak semua orang memiliki mental yang sama dalam menghadapi kegagalan. Beberapa orang justru memilih untuk menyerah dan memaknai kegagalan sebagai akhir dari kehidupan hingga akhirnya menjadi terpuruk dengan keadaan. Padahal hidup selalu memberi kesempatan untuk orang yang berusaha. Hidup itu memang keras, namun bukan berarti kamu bisa selalu menyerah. Kamu harus tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh, karena apapun yang kamu cita-citakan di masa depan sedang dipersiapkan dengan baik juga oleh Tuhan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.